Perkenalkan, nama saya Andi Nur Alia Rosda Rusli dari kelas 1I, program studi budidaya ternak. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan, reproduksi, dan respirasi pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam. Mulut. Mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurai makanan serta mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tembolok dan prosentikulus. Crop atau tembolok merupakan modifikasi dari esofagus. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyimpan ransum sementara, terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak. Tembolok mampu menampung sekitar 250 gram ransum. Pada organ ini juga dihasilkan lendir yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi untuk menghaluskan ransum. Prosentikulus merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan vertikulus. Pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim amilase, dan enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu mencerna protein. Vertikulus atau gizzard merupakan organ yang tersusun dari otot yang kuat. Di saluran ini terjadi pencernaan secara mekanik. Butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, duodenum, dan ileum. Disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Caecum atau usus buntu berupa 2 kantong buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar. Di dalam organ ini terdapat caica tonsil yang berfungsi sebagai organ limfoid dan secara aktif berperan dalam menghasilkan kekebalan tubuh. Usus besar berfungsi sebagai penambah kandungan air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air dalam sel tubuh. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran hasil akhir saluran. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada ayam jantan terdiri dari testis, epidermis, dan ductus deferens yang masing-masing berjumlah sepasang serta sebuah palus yang homolog dengan penis sebagai organ kopulasi pada ayam jantan. Testis berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm, berwarna putih selama musim kawin dan akan menjadi kekuning-kuningan pada masa tenang atau molting, dan juga terjadi perubahan ukuran menjadi separuh dari ukuran awal. Ejakulat yang dihasilkan ayam jantan muda umumnya mencapai 1 mil. Epidermis berdekatan atau menempel pada testis. Ductus deferens bermuara pada bagian papilia di daerah urodeum yang merupakan muara dari ureter. Palus atau penis pada ayam terdiri pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh sepasang corpus pallis. Pada proses kopules akan terjadi kloakalitis. Sistem reproduksi betina. Ovarium pada unggas disebut juga folikel. Ovarium bangsa unggas umumnya hanya sebelah kiri yang berkembang, sedangkan sebelah kanan lama-kelamaan akan regresi. Berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatos menuju ke ovum untuk fertilisasi. Pada ayam oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain ovidubum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan calasa atau lapisan tipis alveolum yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga diskus germinalis selalu berada di bagian atas. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 30 cm. Fungsi dari magnum sendiri yaitu menghasilkan alveolum sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Istimus bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Istimus membentuk 2 membran,
homogeni yang disebut dengan inner cell dan outer cell, di mana membran tersebut terletak di antara albumi dan kulit telur. Uterus pada ayam berupa ruangan dengan panjang 8 cm. Pada uterus terjadi pembentukan keraban telur yang merupakan lapisan kutikula dan juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaan sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manur pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Sistem respirasi pada ayam. Nares atau lubang hidung. Fungsinya untuk mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Laris. Laris, fungsi dari laris antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laris. Jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratoracus atau pintu masuk dan keluarnya udara, mengatur suara. Trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat sirix sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Sirix terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi, di mana sirix berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Pulmo atau paru-paru, bronkus dan bronchiolis. Terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbodioksida. Air sac atau kantong udara yang berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan bergerak untuk melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Itulah tadi penjelasan tentang sistem organ pada ayam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.